Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di USK Podcast, tempat kita mendalami isu-isu penting, berbagi wawasan dan mengupas habis topik terkini yang sedang beredar di masyarakat kita. Saya Natasha Rizky yang biasanya dipanggil dengan Caca. Hari ini kita akan berdiskusi bersama Pak Kapolres, yang pastinya diskusi kami pasti menarik dan juga inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema besar yang sangat penting bagi kita semua, terutama di Banda Aceh. Kota tercinta yang kita kenal sebagai Seramau Mekah, kota ini tak hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga penuh dengan dinamika sosial yang menuntut kehadiran aparat, keamanan yang tangguh dan terpercaya. Nah, berbicara tentang keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptipmas, ada satu konsep yang mungkin masih terdengar baru, tapi sangat penting dalam tugas-tugas kepolisian saat ini. Namanya adalah presisi. Ini bukan sekedar slogan, teman-teman, tapi sebuah komitmen besar untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, lebih responsif, dan lebih berkeadilan. Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsif, dan juga transparansi berkeadilan. Sebuah pendekatan yang benar-benar membawa angin segar dalam penanganan keamanan dan ketertiban. Dan topik ini akan menjadi sangat relevan tentunya, karena kita akan menghadapi Pilkada Aceh semua. Momen Pilkada ini, seperti kita tahu, selalu menjadi ujian bagi stabilitas keamanan di daerah kita. Di sinilah tugas kepolisian menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam memastikan kondisi tetap kondusif, tetapi juga dalam menjaga netralitas kepercayaan Republik dan suasana damai di tengah masyarakat. Oleh karena itu semuanya, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang spesial yang berperan penting di balik layar terciptanya keamanan dan ketertiban ini. Beliau adalah Bapak Kapolres Banda Aceh, Bapak Kombes Pol Irwan Fahmi Rahmli, SH, SIK, MSI. Iya. Benar Pak? Iya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Pak untuk hadir di USK Podcast. Sama-sama Mbak Caca. Senang sekali Pak, saya dapat berbincang dengan Bapak hari ini. Sama-sama. Bagaimana Pak? Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Caca. Alhamdulillah Ya. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak sudah datang kemari meluangkan waktunya. Ya. Baik Pak Kapolres, mungkin banyak sekali Pak pendengar kami di luar sana yang masih penasaran bagaimana sebenarnya penerapan konsep presisi ini di Banda Aceh Pak. Dan kenapa konsep ini begitu relevan? Apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Polri melalui konsep penyelenggaraan futuristik ini Pak? Ya. Melalui pendekatan presisi, Polri berupaya untuk bisa membaca situasi prediktif, merespon dengan cepat, dan bekerja dengan transparansi yang berkeadilan. Semua ini tidak hanya demi efisiensi kerja, tetapi juga agar masyarakat merasa aman, terlindungi, dan terpercaya pada keberadaan Polri di tengah-tengah mereka. Hari ini bersama Bapak Kapolres kita akan mendalami berbagai konsep presisi ini diterapkan di lapangan. Bagaimana tantangan di Banda Aceh yang dihadapi, dan tentu saja persiapan menghadapi Pilkada Aceh yang sebentar lagi akan berlangsung semuanya. Jadi Pak Kapolres, untuk membuka diskusi kita Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana Polres Banda Aceh menyiapkan strategi khusus untuk memastikan Kaptipmas menjelang pilkada ini tetap terjaga? Apa yang membuat Bapak paling penting untuk disampaikan nih Pak kepada masyarakat kita agar mereka memahami dan mendukung upaya ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan atau merespon dari pertanyaan dari Mbak Caca, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, SH, SIK, MSI. Jabatan saya Kapolres Banda Aceh. Dan saya asli putra daerah. Kampung saya itu di Indrapuri, Aceh Besar. Kemudian tadi Mbak Caca banyak menyinggung mulai dari presisi, kemudian bagaimana menerjemahkan itu di dalam menjaga, memelihara keamanan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Jadi sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Caca, bahwa presisi itu adalah singkatan, itu adalah visi Bapak Kapolri. Ketika awal memimpin Polri ini pada saat di Komisi 3 itu menjelaskan, presisi itu adalah singkatan dari prediktif, kemudian responsif, dan transparansi berkeadilan. Jadi prediktif itu adalah diharapkan Polri ini mampu memprediksi hal-hal terkait dengan tugasnya ke depan. Sehingga ketika sudah mampu memprediksi apa yang terjadi ke depan, sehingga dari sekarang ini disiapkan langkah-langkahnya sehingga pada saatnya nanti itu sudah
bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah responsif, ya, responsif bagaimana Polri ini mampu merespon dengan cepat terkait dengan keluhan, masukan dan kritik masyarakat. Di satu sisi itu adalah secara pasifnya, tetapi secara aktifnya Polri ini mampu menerjemahkan keinginan masyarakat tersebut, ya, keinginan masyarakat, contohnya terkait dengan perkembangan teknologi, contohnya adalah bagaimana menggunakan aplikasi yang ada di teknologi itu untuk menyampaikan aduan-aduan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan transparansi berkeadilan. Jadi transparansi berkeadilan ini maksudnya adalah setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya itu mampu bersikap adil dan mampu transparansi dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi dimaksud dengan transparansi berkeadilan tidak hanya dalam penegakan hukum, tapi juga keseluruhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri harus transparan dan berkeadilan bagi masyarakat yang dilayaninya. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana saya menerjemahkan visi dari Bapak Kapolri tersebut. Sebelum saya menerjemahkan dari visi Bapak Kapolri tersebut, ada kebijakan dari Bapak Kapolda. Di antaranya adalah bagaimana anggota Polri yang ada di Polda Aceh ini mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, dari salah satu kebijakan Bapak Kapolda dan termasuk juga penegakan hukum terhadap narkoba dan lainnya, saya menerjemahkan pertama adalah saya mengajak kepada semua anggota saya, kita ini harus punya acuan dalam melaksanakan tugas untuk memotivasi diri kita melaksanakan tugas itu dengan total. Nah, oleh karena itu, sejak saya dilantik menjadi Kapolresta Banda Aceh pada tanggal 5 Januari 2023, saya mempunyai konsep atau tagline yaitu polisi yang taat dan bermanfaat. Nah, bagaimana ini konsep polisi yang taat dan bermanfaat itu? Sesungguhnya polisi itu adalah manusia juga, Mbak. Dia pasti punya agama, dia punya keyakinannya. Tentunya selaku manusia, dia harus patuh dan taat kepada keyakinannya, kepada agama yang dianutnya itu. Nah, kemudian di sisi yang lain, dia juga seorang polisi. Benar. Nah, tentunya sebagai seorang polisi, itu ada aturan-aturan yang mengatur menjadi seorang polisi. Tentunya seluruh aturan itu harus dipatuhi dan harus ditaati. Jadi apa yang diperintahkan itu ya dilaksanakan, dan apa yang dilarang itu dijauhkan. Termasuk kita bagaimana mematuhi dan menaati kode etik profesi Polri, jangan melanggar. Ya, benar. Nah, itu konsep polisi yang taat. Kemudian penting di sini saya sampaikan kepada pendengar maupun pemirsa. Jadi polisi itu tidak hanya sekedar harus taat kepada agamanya, taat kepada aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai anggota Polri, tetapi dia juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh anggota saya untuk menjadi polisi yang taat pada agamanya, yang taat pada aturan di kepolisian, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat? Salah satu caranya adalah melaksanakan tugas pokok fungsinya masing-masing secara totalitas. Nah, ini penting saya membuat tagline ini biar ada panduan untuk melaksanakan tugas di kepolisian yang di Polresta Banda Aceh. Kemudian perlu juga dipahami, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya, tapi dia harus hadir. Dia harus hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat-saat warga memang membutuhkan dirinya. Nah, ini sangat penting pemahaman ini. Nah, oleh karena itu saya selalu dalam berbagai kesempatan saya mengajak kepada anggota saya, mari kita niatkan tugas kita ini sebagai ladang amal ibadah bagi kita semua. Dengan kita melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh negara ini, oleh pimpinan,
Dan di sisi lain ini adalah ladang amal ibadah bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sekedar hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga merupakan ladang ibadah, sehingga insya Allah akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Pak, mulia sekali Pak Iya. akhirnya. Jadi Pak, terkait yang Bapak jelaskan tadi Pak, ini kita akan membahas Pilkada Aceh Iya. nih Pak. Nih, bagaimana Pak penerapan konsep presisi ini begitu relevan untuk Kota Banda Aceh, terutama dalam situasi menjelang Pilkada ini Pak? Ya, jadi begini, sebelum saya menjelaskan Pilkada 2024 yang sebentar lagi tanggal 27 November masyarakat akan ke TPS-TPS. Iya benar Pak. Saya kilas balik dulu di awal saya memimpin Polresta Banda Aceh. Baik. Ya, ini ada kaitannya. Jadi saya dilantik menjadi Kapolresta Banda Aceh itu tanggal 5 Januari 2023. Di situ saya sudah berpikir bahwa di tahun depan, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, akan dilangsungkan perhelatan besar, yaitu pemilihan umum. Bagaimana kita masyarakat memilih wakil-wakilnya, dan kemudian juga memilih presiden dan wakil presiden. Nah, tentunya saya harus menyiapkan ini semuanya. Ya. Menyiapkan ini semuanya. Yang tadi yang pertama saya singgung kepada Mbak Caca, pertama sefrekuensi dulu saya dengan anggota saya. Ya. Kenapa kita melakukan ini? Nah itu. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat, komunitas masyarakat. Awal kepemimpinan saya, karena kita ini di Aceh, Ya, benar. tentunya peran ulama itu utama. Ya, sangat utama. Sangat utama. Nah, oleh karena itu yang saya lakukan pertama adalah silaturahmi saya kepada para alim, para ulama, memohon doa dan dukungan dari abu-abu, dari tengku-tengku, agar kami bisa menjalankan amanah yang berat ini. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat, seperti subuh keliling di awal-awal kepemimpinan saya itu. Baik itu kita berkolaborasi dengan masyarakat, termasuk juga kami menghidupkan masjid yang ada di Polresta Banda Aceh. Itulah upaya-upaya yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya kami juga masuk ke sekolah-sekolah. Oh, masuk ke sekolah. Ke sekolah-sekolah. Jadi kebijakan saya di awal kepemimpinan saya yaitu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Baik itu SD, SMP, SMA, ya kan? Nah, di sini kita mengajak kepada Bapak Ibu guru dan membantu Bapak Ibu guru agar anak didiknya itu tetap pada tempatnya, dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tanpa dicederai dengan hal-hal yang negatif. Benar, Pak. Nah, kemudian juga di awal kepemimpinan saya juga melakukan kebijakan pada pagi hari untuk menempatkan personil yang ada di Polresta Banda Aceh maupun Polsek Jajaran pada pagi hari di tempat-tempat keramaian. Itulah kenapa setiap pagi ada personil kami yang ada di jalan untuk membantu masyarakat melaksanakan kegiatannya pada pagi hari. Nah, itu seperti itu. Ini semua kami lakukan tujuannya adalah bagaimana kami mendapat dukungan dan respon yang positif dari masyarakat, sehingga nanti saatnya pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024 ini bisa berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu mendapat respon yang sangat positif, sehingga pada akhirnya pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu pemilu berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk. Nah, itu sudah kita rencanakan itu dari awal. Demikian juga ini pilkada di tahun 2024 nanti yang tanggal 27 November. Ya. Tentunya kami mempersiapkan itu dari awal. Ya, dari awal, jadi nggak serta-merta. Jadi apa yang sudah kami lakukan di tahun kemarin itu terus kita laksanakan, sehingga kami harapkan masyarakat itu merasa bahwa keberadaan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar bermanfaat dan membantu mereka. Dan di sisi yang lain, bagi anggota Polri itu sendiri, itu merupakan ladang amal bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas dengan hati.
gitu Mbak Caca. Seperti itu Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Tadi sangat mulia sekali Bapak Iya. mendatangi ulama-ulama karena kita selama Mekah ya Pak, Iya, yang kenal betul. dengan Iya. kota selama Mekah. Jadi Pak, di sini apa tantangan terbesar yang dihadapi Polri Banda Aceh dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang Pilkada Aceh nih Pak? Ya. Nah, saya berpikir ini kilas balik juga. Ini Baik. karena ada kaitannya antara pemilu maupun pilkada. Jadi saya berpikir tantangan yang paling besar adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Banda Aceh maupun polsek jajaran yang dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Nah, oleh karena itulah makanya saya berinisiasi menggandeng dari USK, dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk melakukan survei. Ya, melakukan survei terkait dengan performa atau kinerja atau gampangnya kepercayaan publik terhadap Polresta Banda Aceh. Iya Pak. Nah, ini penting saya ceritakan biar masyarakat tahu bahwa tantangan kami adalah terkait dengan kepercayaan masyarakat. Karena bagi saya, pandangan saya, kepercayaan masyarakat itu mutlak. Iya. Oleh karena itu di awal kepemimpinan saya mulai dari Januari 2023 yang lalu, saya menggandeng dari LPPN USK untuk melakukan survei. Survei awal pada bulan Maret 2023 menunjukkan kinerja atau performa ataupun kepercayaan masyarakat itu sebesar 5,53 pada skala 10. Nah, tentu di sini hasil 5,53 itu tidak buruk dan juga tidak baik. Iya benar Pak. Nah, ini tidak buruk dan tidak baik. Nah, kemudian dari tim sendiri memberikan rekomendasi kepada kami untuk melakukan intervensi. Baik itu intervensi kepada anggota kami sendiri maupun melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian yang benar-benar langsung menyentuh masyarakat. Akhirnya rekomendasi itu saya tidak lanjuti. Kemudian pada survei yang kedua di bulan Juni 2023, survei kedua itu sudah keluar sebesar 6,16 skala 10. Alhamdulillah ada peningkatan. Ya, ini ada peningkatan yang signifikan bagi saya. Nah, sama seperti penelitian survei sebelumnya ada rekomendasi. Kami tindak lanjuti lagi. Ya kan? Kami tindak lanjuti lagi yang pada akhirnya sambil kami bekerja, sambil tim melaksanakan survei di lapangan. Meminta responden dari masyarakat bagaimana terkait dengan performa kinerja kami. Dan alhamdulillah di bulan September yang lalu itu survei dari teman-teman LPPM itu menunjukkan dari 6,16 meningkat menjadi 7,72 skala 10. Sudah besar sekali Pak Ya, ya alhamdulillah. Dan bagi saya itu ini tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat itu percaya kepada kami. Ya, bagi benar. saya kepercayaan masyarakat adalah invisible hand yang membantu kami melaksanakan tugas-tugas kami biar terarah. Nah, ya alhamdulillah dengan modal itu saya yakin saya akan mampu mengamankan, anggota saya akan mampu mengamankan perhelatan pemilu 2024 yang pencoblosannya tanggal 14 Februari 2024. Dan alhamdulillah itu terbukti. Nah, pasca pencoblosan 14 Februari 2024, saya meminta lagi tim turun untuk mensurvei bagaimana tingkat performa kami ataupun kepercayaan publik itu kepada kami itu seperti apa. Jadi sekitar bulan bulan Mei 2024 yang lalu, akhirnya tim menyampaikan kepada saya bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Banda Aceh maupun Polsek jajaran itu adalah sebesar 8,02 skala 10. Nah, ini tantangannya. Dan alhamdulillah tantangan itu saya bersama-sama dengan anggota dan arahan dari Bapak Kapolda mampu meningkatkan kinerja dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat agar kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terkait dengan pilkada, nah modal 8,02 ini merupakan modal yang utama kami dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sebelum ini kami dihadapi dengan PON, ya kan, benar, dihadapi dengan PON.
Dan kemudian alhamdulillah ini sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada nanti tanggal 27 November, insya Allah seluruh rakyat yang sudah memenuhi syarat akan berbondong-bondong ke TPS untuk memilih calon pimpinannya masing-masing. Nah, jadi tantangannya bagi saya adalah kepercayaan masyarakat. Dan alhamdulillah tingkat kepercayaan masyarakat sampai saat ini terjaga dengan baik. Alhamdulillah Pak. Jadi Pak, dalam pilkada yang akan berlangsung nanti, itu kan pasti membawa potensi konflik ya Pak. Nah, apa langkah strategis yang dilakukan Polri Pak, khususnya di Banda Aceh, untuk memastikan suasananya itu kondusif selama Polres pilkada berlangsung Pak? Jadi dalam mengantisipasi potensi konflik, itu ada 2 langkah besar yang kami lakukan. Yang pertama adalah melaksanakan tugas-tugas rutin, ya tugas-tugas rutin yang seperti biasanya strong point pada pagi hari, kemudian melaksanakan patroli, ya kan, kemudian melaksanakan penjagaan, kemudian sambang desa, kemudian sawu sekolah dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu maupun dengan stakeholder yang ada. Nah, di sini kami melakukan langkah-langkah kolaboratif dengan teman-teman KIP Kota Banda Aceh, dengan teman-teman KIP Aceh Besar, dengan teman-teman Panwas baik yang di Banda Aceh maupun Aceh Besar terkait dengan rangkaian kegiatan pilkada tersebut. Jadi potensi-potensi terkait dengan keributan, potensi-potensi terkait dengan konflik, nah itu dari awal kita antisipasi. Dan ini juga kita berkolaborasi juga dengan teman-teman TNI, dengan teman-teman Pempo, teman-teman Pemda Aceh Besar, semua stakeholder yang ada. Inilah bagaimana kita tetap memelihara keamanan di masyarakat itu biar tetap terjaga dengan baik. Jadi saya berharap penyelenggaraan pilkada ini tidak menimbulkan rasa takut masyarakat. Jadi masyarakat itu benar-benar menyadari penting memilih pemimpinnya, dan ketika akan datang ke TPS nantinya dan mencoblos siapapun nanti yang dipilihnya itu dia merasa aman dan nyaman dan tidak ada rasa takut. Nah itu yang langkah-langkah yang kami lakukan. Kemudian sekiranya ya kita tidak berharap ya itu terjadi juga konflik yang skalanya mungkin besar. Kami sudah membagi rayonisasi, ya kan, polsek-polsek itu di Polresta. Ini perlu saya jelaskan bahwa Polresta Banda Aceh itu wilayah hukumnya itu ada 19 polsek, di mana 9 polsek itu masuk di dalam pemerintahan Kota Banda Aceh, dan ada 10 kecamatan itu masuk dalam pemerintahan Aceh Besar. Nah ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Nah artinya kami membuat rayonisasi sesuai dengan zonanya masing-masing. Jadi ketika ada satu titik ya misalnya di Baitur Rahman misalnya ya, di Polsek Baitur Rahman, tentunya kami sudah merayonisasi seperti Kuta Alam, ya kan, Kuta Raja dan sebagainya itu personil-personilnya untuk mengantisipasi dan penambahan kekuatan untuk menghilangkan konflik tersebut. Jadi pergeseran pasukan baik itu yang ada di Polsek maupun yang ada di Polres. Nah kemudian kami juga setiap harinya itu menyiapkan 100 orang personil yang siap digerakkan kemana saja. Itu kalau istilah kami itu adalah power on hand-nya Kapolresta Banda Aceh. Jadi ketika benar-benar terjadi konflik, kami punya pasukan yang sangat siap untuk kami gerakkan ke titik tersebut untuk menghilangkan konflik yang terjadi. Tapi saya berharap dan saya meyakini, karena dari hasil survei yang terkini yaitu sebesar 8,02, insya Allah konflik itu tidak terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dan saya meyakini, karena apa? Karena invisible hand ini, yaitu kepercayaan masyarakat itu sangat tinggi. Artinya masyarakat
menginginkan suasana pilkada di Aceh ini berlangsung dengan nyaman, dengan aman, Iya, benar, dengan damai dan bergembira. Iya. Ya, bergembira. Saya yakin itu. Sehingga invisible hand inilah, kepercayaan masyarakat inilah yang membuat kami yakin kami insya Allah mampu mengamankan seluruh rangkaian pilkada Aceh 2024 termasuk nanti tanggal 27 November 2024. Baik teman-teman semuanya, jadi untuk penjelasan selanjutnya diskusi kita akan disambung sebentar lagi. Ditunggu ya diskusi selanjutnya.